sampai akhirnya dari pihak Lion dan pemerintah juga tidak sanggup untuk mengambil jasad-jasad yang ada di dalam laut tersebut, yaitu tepatnya di Tanjung Pakis, Kerawang, yang kalau tidak salah sudah ada sekitar 48 lagi jenazah atau tulang belulang yang belum dapat diambil oleh petugas Basarnas dan pemerintah lainnya. Dan saya pun sudah pasrah karena saya yakin dimanapun kita tidak tahu kapan kita pun akan dipanggil dan kapan kita juga akan dikuburkan. Tiga warga Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan menjadi korban musibah pesawat jatuh. Pertama, kecelakaan Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang, Selasa 29 Oktober 2018, yang menewaskan dua warga Kota Lubuk Linggau. Dia adalah almarhum Muhammad Rafi Andrian dan almarhum Rian Ariandi. Belum usai duka akibat kejadian ini, seorang warga Lubuk Linggau kembali menjadi korban kecelakaan pesawat. Kali ini adalah Rion Yoga Tama yang merupakan penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kecelakaan Sabtu 9 Januari 2021. Peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air seakan membuka luka lama di hati Abdul Rahman yang merupakan orang tua dari almarhum Rian Ariandi. Berikut penuturan beliau sepeninggal sang putra yang selama ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, orang tua dari almarhum Rian Ariandi, salah satu korban pesawat jatuhnya Lion Air pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, yang berasal dari Kota Lubuk Linggau. Dengan tujuan apa pesawatnya? Adapun pesawat tersebut tujuannya dari Jakarta menuju Tanjung Pinang. Adapun almarhum adalah anak kedua dari Abdurrahman dan dengan ibunya, yaitu Yanti Puspitasari, yang lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1994. Beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kepulauan Bangka, tepatnya di Pulau Bangka Belitung. Almarhum adalah masih jejaka dan juga telah meninggalkan kami, khususnya kami kedua orang tua dan kakak dan adiknya. Ceritanya Kak bisa di Bangka. Ya, dan selanjutnya waktu saat kejadian sebenarnya saya dan juga istri saya tidak ada firasat apapun mengenai dia. Namun sebelum kejadian itu beberapa hari yang lalu memang saya sering teringat dengan beliau, apalagi di saat saya memasuki kamar beliau sebelum kejadian itu. Dan saat kejadian itu saya pun tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh rekan-rekannya sendiri yang datang ke rumah, yaitu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu saya baru selesai membagikan abati untuk masyarakat di RT 09 Kelurahan Wirakarya, yang kebetulan saya sendiri adalah ketua RT 09 Kelurahan Wirakarya. Dan setelah mereka datang, yaitu teman-teman anak saya, baru mereka saling menceritakan hal-hal yang terjadi, bahwa anak saya yaitu Rian Ariandi bin Abdul Rahman termasuk salah seorang penumpang pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Tanjung Pinang. Pada saat itu juga saya sangat terkejut dan menangis, dan juga langsung menjemput istri saya yang pada saat itu bekerja sebagai guru di salah satu TK swasta yang ada di Kota Lubuk Linggau, yaitu TK Aisyah yang bertepatan di Jalan Kalabat
Kota Lubuk Linggau. Dan saya pun menjemput dia dan langsung membawa dia pulang dan menceritakan kejadian bahwa anak kita termasuk salah satu penumpang pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Tanjung Pinang. Dan saat itu juga saya langsung berangkat ke Jakarta ke Bandara Selampari Kota Lubuk Linggau untuk menuju ke Jakarta. Ya, saya pun pada saat itu juga bersama rekan kami yaitu saudara Epi Samsul Komar langsung diantarkan oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak SN Prana Putra Sohe, untuk mengantarkan kami menuju pesawat yang pada saat itu akan menuju ke Jakarta. Dan juga sampainya di Jakarta kami pun dikumpulkan keluarga korban yaitu di Bandara Halim Kusuma Jakarta untuk dipanggil satu persatu, dan kemudian kami pun dijemput untuk melakukan pemeriksaan yaitu di Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta Timur, yaitu untuk melakukan tes DNA dan juga antemortem dan hal-hal yang lainnya. Pada saat itu juga saya mendapat giliran hingga waktu jam 3 malam. Selanjutnya setelah pemeriksaan DNA dan antemortem serta lainnya, saya pun diistirahatkan kembali, yaitu kami diantarkan di salah satu hotel yang ada di Jakarta yaitu Hotel Ibis untuk menginap sambil menunggu berita-berita yang akan datang. Selanjutnya hari demi hari, bahkan bulan demi bulan saya menunggu dan menunggu berita untuk jasad anak saya, akan tetapi sampai akhirnya dari pihak Lion dan pemerintah juga tidak sanggup untuk mengambil jasad-jasad yang ada di dalam laut tersebut, yaitu tepatnya di Tanjung Pakis Kerawang, yang kalau tidak salah sudah ada sekitar 48 lagi jenazah atau tulang belulang yang belum dapat diambil oleh petugas Basarnas dan pemerintah lainnya. Dan saya pun sudah pasrah, karena saya yakin dimanapun kita tidak tahu kapan kita pun akan dipanggil dan kapan kita juga akan dikuburkan. Dan saya juga ikhlas, semoga kepergian anak kami menjadi kepergian yang husnul khatimah, dan juga semoga Allah mengampuni semua kesalahannya, kehilapannya dan dosa-dosanya, dan juga menempatkan dia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku kedua orang tua hanya dapat mendoakan semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan kehilapannya. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah juga memberi bantuan yaitu berupa asuransi kecelakaan, yaitu dari asuransi pemerintah, yaitu berupa asuransi jiwa kurang lebih 50 juta rupiah. Dan juga di situ ada juga seandainya ditemukan jasad, ada biaya pemakaman yang kurang lebih 15 juta. Dan juga ada juga asuransi jiwa dari maskapai penerbangan yang kurang lebih 1.250.000.000 setiap satu korban kepala keluarga. Dan juga dengan uang tersebut saya juga telah banyak membantu orang-orang yang tidak punya yang ada di sekitar lingkungan saya, dan juga telah banyak membantu musola-musola dan masjid-masjid yang ada di lingkungan Kelurahan Wirakarya, Carimetabah, Karebakti dan sekitarnya. Dan juga saya pun pribadi telah memakafkan tanah kuburan kurang lebih 1 hektar untuk masyarakat umum yang saya beri nama juga TPU RA 99 yang bertepatan di RT 09 Kelurahan Karebakti, Kota Lubuk Linggau. Semoga dengan apa-apa yang saya berikan, saya wakafkan, tepat menjadi amal ibadah bagi anak kami almarhum Rian Aryandi bin Abdul Rahman, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia yang di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami selaku kedua orang tua dari almarhum Rian Aryandi hanya bisa pasrah dan tabar serta ikhlas mengikhlaskan kepergian anak kami yang tercinta.
Mungkin itulah yang aku billahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.